Halo teman-teman, perkenalkan saya Devi Sabrina dengan NIM 642218887 kelas 644A37 Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan soal mata kuliah statistika probabilitas sekaligus bagaimana cara pengerjaannya terkait materi pendugaan parameter interval proporsi. Pendugaan interval proporsi merupakan salah satu teknik statistik yang penting untuk mengestimasi karakteristik suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil. Melalui analisis ini, kita dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai rentang nilai suatu proporsi di dalam populasi, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak bersama-sama hasil pengerjaan statistika saya mengenai pendugaan parameter interval proporsi. Di sini saya ada contoh soal pendugaan parameter interval proporsi di mana dari sampel random 400 orang yang makan siang di restoran nikmat selama beberapa hari Sabtu diperoleh data 125 orang yang menyukai makanan tradisional. Tentukan pendugaan interval bagi proporsi sebenarnya orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siangnya pada hari Sabtu di restoran nikmat dengan menggunakan interval keyakinan 98% menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z. A few moments later. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari apa-apa saja yang diketahui. Nah, kita bisa lihat di dalam soal bahwa diketahui ukuran sampel random atau N yaitu sebanyak 400 dan X yaitu banyaknya orang yang menyukai makanan tradisional sebanyak 125 dengan tingkat kepercayaan sebesar 98%. Pertanyaannya, berapa pendugaan interval bagi proporsi sebenarnya orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siangnya pada hari Sabtu di restoran nikmat? Nah, untuk langkah yang kedua adalah kita tentukan rumus yang akan kita gunakan. Di sini diketahui bahwa rumus yang digunakan adalah P dikali P bar dikurangi dengan Z alfa per 2 dikali SP kurang dari P kurang dari P bar dikali dengan Z alfa per 2 dikali SP. Nah, di mana SP ini yaitu akar dari P dikali 1 min P dibagi N. Selanjutnya, langkah yang ketiga kita menentukan Z alfa per 2. Diketahui di sini bahwa tingkat kepercayaan atau 1 min alfa adalah 98% atau 0,98. Kemudian kita menentukan alfa yaitu dari 1 min 0,98 yaitu hasilnya 0,02. Kemudian alfa per 2-nya kita bagi jadi 0,02 dibagi 2 yaitu 0,01. Lalu kita cari Z alfa per 2-nya. Kita kurangkan dari 0,5 min 0,01. Hasilnya yaitu 0,49. Lalu kita cari hasil Z 0,49 menggunakan tabel Z. Nah, di sini kita cari yang menunjukkan angka 0,49 atau yang paling mendekati. Nah, di sini ketemu 0,4898 yang paling mendekati. Lalu kita tarik garis ke kiri. Hasilnya 2,3, lalu tarik juga garis ke atas, hasilnya 2. Jadi untuk hasil Z 0,49 kita bisa dapatkan hasil 2,32. Selanjutnya langkah keempat, kita hitung proporsinya. Artinya untuk menentukan berapa persenkah orang yang menyukai makanan tradisional tersebut dari sampel yang kita pilih. Yaitu di sini ada P bar sama dengan X per N sama dengan 125 dibagi 400, hasilnya kita peroleh 0,3125. Nah, selanjutnya langkah yang kelima kita mencari SP, yaitu akar dari P bar dikali 1 min P bar dibagi dengan N dengan nilai yang sudah kita peroleh yaitu P bar 0,3125 dan N di sini yaitu 400. Kemudian 1 min 0,3125 hasilnya 0,687. Kemudian hasil akar 0,215 dibagi 400 yaitu 0,000537. Lalu hasilnya 0,0231. Nah, yang terakhir langkah ke-6, kita masukkan ke rumusnya. Jadi, probabilitas untuk interval kepercayaannya adalah P dikali P bar dikurangi dengan Z alfa per 2 dikali SP kurang dari P bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikali SP. Kemudian kita masukkan angka yang sudah kita dapat sebelumnya,
yaitu di sini ada P 0,3125, Z alfa per 2 2,32 dan SP 0,0231. Kita kali dulu hasilnya 0,3125, lalu min 0,0535 kurang dari P kurang dari 0,3125 plus 0,0535. Lalu hitung hasilnya. Di sini didapat 0,259 kurang dari P kurang dari 0,366. Jadi artinya kita percaya 98% bahwa orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siangnya pada hari Sabtu di restoran Nikmat adalah antara 0,259 sampai 0,366.